warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikologi Perkembangan pada Dewasa Awal, yang beranggotakan Juni Siti Aisyah, Khofifah Melinda, dan Salsabella. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian psikologi, perkembangan, dan dewasa awal. Yang kedua, masa matang dewasa awal. Yang ketiga, masa menemukan jati diri dewasa awal. Yang keempat, masa mandiri dewasa awal. Pengertian psikologi. Psikologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok. Kedua, pengertian dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja ini ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa dewasa awal. Identitas diri ini didapatkan sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mentalnya. Hurlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kematangan dan masa reproduktif, yaitu sesuai masa yang penuh dengan masalah dan ketergantungan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru, kisaran umur antara 21 tahun sampai 40 tahun. Perkembangan. Pengertian perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju ke depan dan tidak dapat matang dewasa awal. Menurut KBBI berarti sudah tua dan sudah sampai waktunya untuk dipetik atau dimakan jika diistilahkan dengan buah-buahan. Dalam konteks psikologi perkembangan, matang dapat diartikan dengan usia yang sudah memasuki fase dewasa. Fase di mana seseorang sudah menemukan jati diri dewasa awal. Pada usia dewasa awal, seseorang akan mencari jati dirinya. Pencarian jati diri ini melewati berbagai pengalaman yang dijadikan pelajaran bagi seseorang, baik pengalaman buruk maupun pengalaman yang baik. Jati diri ini digunakan seseorang untuk melanjutkan kehidupannya di masa depan. Jati diri sama seperti mengenali diri kita sendiri. Jika kita bisa memahami diri sendiri, kita akan mudah memahami orang lain. Penyesuaian diri ialah sebuah proses belajar memahami, mengerti, dan menyesuaikan keinginan dalam diri dengan lingkungan tempat dia tinggal. Penyesuaian diri yang dilakukan individu akan berbeda-beda, tergantung dari permasalahan yang dihadapinya. Dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, ada faktor-faktor yang juga akan mempengaruhi penyesuaian individu tersebut. Masa mandiri. Dalam KBBI, mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Mandiri berarti bebas dalam ketergantungan terhadap orang lain, mampu mengatur tingkah laku secara pribadi, mampu mengambil keputusan, dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Masyarakat pada umumnya berpikir kompleks dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis, bahkan mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis. Karena itu, pemikiran orang dewasa muda menjadi lebih konkret dan pragmatis. Misalnya, orang biasanya berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, yakni menerapkan apa yang diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Masa dewasa awal adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Hal ini terjadi karena kegiatan sosial dibatasi oleh berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Selain itu, hubungan dengan teman-teman sebaya juga menjadi renggang. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Yang ketiga adalah perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai atau tata cara kehidupan.
perkembangan moral dewasa awal mencapai kemajuan dalam penilaian moral ketika mereka menekan egosentrisme dan menjadi cakap dalam pemikiran abstrak. Walaupun demikian, pada masa dewasa awal, penilaian moral sering kali menjadi lebih kompleks. Yang keempat adalah perkembangan agama. Harkart Witheriston mengatakan bahwa pada masa dewasa awal, seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem yang bersumber pada ajaran agama maupun yang bersumber pada norma-norma lain dalam kehidupan. Di usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sikap kepribadian yang stabil. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya. Kelima adalah perkembangan karir. Karir mengandung pengertian suatu pemilihan pekerjaan yang dilakukan individu sesuai dengan kepribadian, minat bakat, kemampuan, keterampilan, atau kecerdasan. Ketika individu telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah, ia akan meneruskan ke jenjang pendidikan yang khusus, yang sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya, di usia dewasa, seseorang mulai menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada masa sebelumnya pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang keahlian atau profesinya. Yang selanjutnya itu, dewasa awal mulai membentuk kehidupan keluarga dengan pasangan hidupnya yang telah dibina sejak masa remaja atau masa sebelumnya, yaitu dengan mencari dan menemukan calon pasangan hidup dan membina kehidupan rumah tangga. Adapun contoh sikap kemandirian dalam bersikap dan bertindak pada usia dewasa awal. Yang pertama itu selalu berpikir selangkah ke depan. Yang kedua, melakukan semua hal sendiri. Yang ketiga, bisa mengontrol amarah atau emosi. Yang keempat, tidak bertindak gegabah. Yang kelima, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian, ada juga contoh tanggung jawab sosial yang ada di masyarakat, yaitu membantu dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Yang kedua, dalam masyarakat, setiap keluarga wajib membayar pajak dengan taat. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat yang berusaha menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, mengurus dan memiliki surat-surat kewarganegaraan. Yang kelima, membayar pajak. Yang keenam, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.